Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Marbun, Sintua Melkida Borupanggabean, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfro Juliani Borutarihoran dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan, kasih setia, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima berkat-Mu di pagi hari ini, melalui nafas, hidup yang baru, serta sukacita. Kami mau bersyukur ya Bapa kepadamu, sebab Engkau baik, dan sungguh amat baik bagi kami. Ya Bapa, di pagi ini sebelum kami memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kami mau mendengar firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi kami untuk menjalani kehidupan kami. Dengan firman-Mu, kami beroleh pengertian dan maksud akan kehendak dan tuntunan-Mu dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan sucikanlah kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44, beginilah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 43b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tema renungan bagi kita di pagi ini adalah persembahan yang dikenan Tuhan.
Sobat Radio Pelita Kasih dimanapun berada di pagi hari ini, suatu hari ada 3 orang anggota jemaat berbincang-bincang mengenai persembahan. Si A berkata, "Aku akan membuat garis di tanah ini. Kemudian persembahanku akan kusebarkan di udara. Uang yang jatuh di sebelah kanan garis itu akan menjadi milik Tuhan. Sedangkan uang yang jatuh di sebelah kiri garis tetap menjadi milikku sendiri." Si A kemudian menebarkan uangnya ke udara dan dengan sengaja ia membuat arah uang itu terbang ke sebelah kiri. Sehingga tentu saja uang yang jatuh di bagian kanan hanya sedikit sekali. Kemudian si B lain ulahnya. Ia menggambar sebuah lingkaran kecil di tanah dan berkata, "Akan kuterbangkan uangku ke udara, dan mana yang jatuh di dalam lingkaran ini adalah uangnya Tuhan." Si B segera menebarkan uangnya dan sengaja pula ia agak jauh dari lingkaran tersebut. Akibatnya hanya selembar uang kertas saja yang jatuh dalam lingkaran itu. Melihat perbuatan 2 temannya, maka yang ketiga yaitu si C kemudian mendapatkan sebuah ide cemerlang. Ia berkata, "Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Ia dapat membangkitkan kembali orang yang mati, membuat orang yang lumpuh berjalan, dan yang buta melihat kembali. Karena itu, kalau benar Allah yang menghendaki persembahan uangku, maka kalau nanti uangku ini kutebarkan ke udara, tidak ada sehelai uang pun yang jatuh ke bumi, tetapi langsung naik ke atas." Nah, menurut saudara, Sobat Radio Pelita Kasih yang mendengar, di antara 3 orang ini, persembahan manakah yang dikenan Tuhan? Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, memberi persembahan adalah salah satu bagian dari unsur ibadah kita. Kita harus mengakui kedaulatan Allah atas apa yang kita miliki. Orang Kristen harusnya berkata bahwa semua yang ada pada dirinya berasal dari Tuhan. Itu sebabnya alangkah indahnya hati yang senantiasa mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Memberi persembahan tentu harus dengan tulus dan dengan sukacita. Dan kita berharap persembahan yang kita berikan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana Allah menilai persembahan. Menurut Tuhan Yesus, persembahan seseorang bukan ditentukan oleh jumlah yang ia berikan, tetapi oleh kualitas pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Dalam renungan ini, suatu ketika Tuhan Yesus memperhatikan bagaimana orang-orang yang memberikan persembahan di bait Allah. Saat Yesus duduk menghadap peti persembahan di bait Allah, di mana peti tersebut dijaga oleh para imam. Yesus melihat banyak orang-orang kaya memasukkan persembahan dalam jumlah besar. Menurut B.J. Boland, seorang penafsir Injil Lukas, pada masa itu
orang-orang kaya itu suka menyebutkan dengan suara nyaring besarnya jumlah persembahan yang diberikan. Jika demikian, terkesan ada maksud membanggakan diri atas pemberiannya yang besar dan keinginan mendapat pujian dari orang yang mendengar dan imam yang menjaga peti persembahan itu. Namun, ada juga seorang janda miskin yang memberikan 2 peser. 1 peser merupakan mata uang terkecil pada masa itu, dan 2 peser pada masa itu cukup untuk nafkah seorang miskin dalam sehari. Yesus mengatakan bahwa persembahan janda miskin itu lebih banyak dari persembahan yang lainnya. Mengapa? Sebab orang kaya itu meski memberi banyak dalam jumlah yang besar, kekayaannya tentu masih berlimpah. Tetapi janda miskin itu memberi semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Tentulah Yesus tidak bermaksud merendahkan persembahan yang besar dan hanya menyukai persembahan yang sedikit. Yang penting dalam hal memberi persembahan bukanlah berapa banyak uang yang diberikan, melainkan bagaimana sikap hati dalam memberi. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip ini di setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus menilai kita bukan dari seberapa banyak yang kita berikan dan seberapa besar yang kita raih, namun berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan, iman, dan kasih yang tulus yang ada di dalamnya. Tanpa dasar kasih dan pengorbanan, kita dapat bersikap seperti orang kaya yang mempersembahkan persembahannya tanpa ada rasa pengorbanan. Perhatikan, secara fisik orang kaya memberi lebih banyak, tetapi Tuhan tidak menilai banyak atau jumlah daripada yang diberikan, tetapi bagaimana sikap untuk memberi. Jumlah boleh banyak, namun jika tidak dengan tulus dan sukacita dipersembahkan, maka itu dapat membuat persembahan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini, Sobat Radio Pelita Kasih, apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan? Tidak semata-mata hanya uang dan harta benda yang kita persembahkan. Jangan salah persepsi bahwa persembahan selalu berkaitan dengan uang atau hal-hal materi. Sebab dalam surat Roma 12 ayat 1 dituliskan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan ingin kita memberikan persembahan uang untuk pekerjaannya, untuk pelayanan kerajaannya di tengah dunia ini. Tetapi juga kita memberikan persembahan, yaitu tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi, jangan hanya mempersembahkan uang dan materi saja, sementara tubuh kita tidak kita serahkan sepenuhnya kepada Dia. Marilah kita memiliki sikap dan hati yang benar dalam memberikan persembahan, dengan mengorbankan materi, waktu, tenaga, ide, bahkan seluruh hidup kita
Dan semua ini kita lakukan dengan iman, sebab kita mengasihi Tuhan, bukan karena kebiasaan atau kewajiban, dan takut dihukum kalau tidak melakukannya. Sikap dan hati semacam inilah yang bernilai dan diperkenan oleh Tuhan. Marilah kita memberi persembahan sebagai buah iman kita, di mana kita mengaku bahwa Tuhanlah sumber kehidupan dan segala berkat yang kita miliki. Semakin kita mengenal berkat Tuhan, semakin besar hati kita untuk bersyukur dan memberi persembahan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami, sebab kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Ya Allah Bapa, ajarlah kami untuk memberi persembahan sebagai buah iman kami mensyukuri segala berkat yang Engkau berikan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menghayati firman-Mu dalam hidup kami, agar kami setia beriman kepada Allah Bapa kami dan hidup kami selalu senantiasa berpedoman kepada firman-Mu. Berkatilah kami menekuni pekerjaan kami dalam satu hari ini untuk mencari nafkah hidup kami, agar kami memperoleh berkat-berkat-Mu melalui pekerjaan kami untuk kesejahteraan hidup kami. Agar dengan berkat yang Tuhan berikan, kami juga menjadi saluran berkat bagi sesama yang sangat membutuhkan bantuan kasih. Engkaulah sumber keselamatan bagi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan dari sakit penyakit. Kami mendoakan sahabat Radio Pelita Kasih dimanapun berada. Tuhan senantiasa memberkati yang telah mendengarkan firman Tuhan saat ini, sehingga saudara kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan setiap orang beroleh keselamatan. Berkatilah setiap orang agar berhasil dalam pekerjaannya, dan berilah penghiburan kepada yang berduka, agar mereka menang atas pergumulan hidup mereka, dan bersukacita memuliakan nama Tuhan. Juga berilah pertolongan dan kesembuhan bagi orang yang sakit, agar mereka bersukacita bersyukur kepadamu. Berilah pertolongan bagi orang yang kesesakan, agar mereka menang atas pergumulan hidup mereka serta bersyukur kepada Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Radio Pelita Kasih yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman-Mu, agar tetap jaya mengudara, menjangkau banyak orang yang merindukan sapaan firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bible Pro Juliani Boru Tarihoran di nomor telepon 0813 7583 4274. Jika sahabat Radio Pelita Kasih ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi yang bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon 0821 1470 7797. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, 3. Ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak, 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bible Pro Juliani Boru Tarihoran, bersama 22 orang sintua dan 8 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Boru Manurung Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.